Pernah kepikiran nggak, kenapa sebuah kitab yang isinya seharusnya jawaban, malah lebih sering bertanya? Nah, ini teka-teki menarik yang akan kita bongkar sama-sama. Yuk kita selami bareng, gimana seni bertanya dalam Al-Quran itu bekerja. Ini dia nih paradoksnya. Harusnya kan isinya petunjuk ya. Tapi kok malah isinya interrogatif banget? Kenapa nggak langsung perintah atau pernyataan aja? Kan lebih cepet. Ternyata ada metode yang jauh lebih dalam di baliknya. Yuk kita cari tahu alasannya. Kuncinya ada di tujuan akhirnya. Tujuannya tuh bukan kepatuhan buta yang muncul karena takut, tapi kesadaran penuh yang tumbuh dari proses berpikir. Nah, pertanyaan itu ibarat percikan api untuk menyalakan mesin pemikiran kita. Oke, kita mulai dari lapisan yang paling dalam. Dialog dengan diri sendiri. Pertanyaan-pertanyaan di Al-Quran itu seringnya bukan buat dijawab keras-keras, tapi justru buat menggema di dalam pikiran dan hati kita masing-masing. Coba deh, perhatiin pertanyaan ini. Tidakkah kalian berakal? Ini tuh bukan kuis ya. Nggak ada yang nungguin kita jawab iya atau enggak. Ini tuh semacam sentilan lembut, ajakan buat kita berhenti sejenak, dan beneran nyalain akal kita. Jadi, intinya apa? Pertanyaan ini tuh kayak pemicu. Tujuannya bukan buat nanyain informasi, tapi justru buat mendorong kita berpikir dan menemukan jawabannya dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang kita geser sedikit dari akal ke hati. Dengerin pertanyaan ini. Bukankah Allah seadil-adil hakim? Pertanyaan kayak gini kan nggak minta kita ngitung-ngitung, tapi ngajak kita buat merasakan. Ini menyentuh sisi keyakinan dan moral kita. Nah, di sini fokusnya benar-benar geser dari yang tadinya coba pikirkan jadi coba rasakan. Pertanyaan retoris semacam ini tujuannya bukan buat buka debat, tapi justru buat mengafirmasi, buat mengokohkan keyakinan yang udah ada di dalam hati. Oke, setelah kesadaran di dalam diri terbangun, Al-Quran pakai pertanyaan buat melangkah keluar, buat ngebentuk cara kita berinteraksi. Kita lihat yuk, gimana pertanyaan bisa jadi alat kritik sosial yang halus tapi nusuk. Wah, ini sih mahakarya kritik. Bayangin deh, daripada langsung nuduh, "Hei, kamu munafik." Al-Quran malah bertanya dengan elegan. Secara psikologis, ini efeknya jauh lebih dalam loh daripada tuduhan langsung. Ini jenius banget secara psikologis. Pertanyaan kayak gini tuh bisa nembus tembok pertahanan ego kita dan langsung ngebuka pintu buat introspeksi. Dia nggak menghakimi dari luar, tapi justru ngundang kita buat jadi hakim atas diri kita sendiri. Ternyata teknik canggih ini ada namanya loh dalam tradisi ilmu bahasa Arab, istifham takriri. Gampangnya, ini adalah seni bertanya, bukan buat nyari jawaban, tapi justru buat menegaskan sebuah kebenaran yang kita semua sebenarnya udah tahu. Nah, ini contoh klasiknya. Jawabannya kan udah jelas banget ya. Tapi dengan bertanya, Al-Quran ngajak kita pindah level. Dari yang sekedar tahu, jadi sadar. Kita nggak cuma nerima fakta, tapi diajak merenungkan keagungan di baliknya. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kenapa ya metode bertanya ini kok rasanya kena banget di diri kita? Jawabannya simple, karena bertanya itu udah jadi bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kita kan dari lahir udah suka nanya, ini apa? Kenapa begitu? Rasa ingin tahu itu emang udah setelan pabrik kita. Nah, Al-Quran itu datang bukan buat membungkam rasa penasaran ini. Justru sebaliknya, Al-Quran menghormati dan ngajak ngobrol fitrah kita ini. Jadi ini bukan monolog dari atas ke bawah, tapi dialog. Sebuah pendekatan yang menghargai kecerdasan dan rasa ingin tahu kita. Jadi prosesnya tuh kayak gini, ada 3 langkah. Pertama, pertanyaan itu menstimulasi pikiran kita. Kedua, stimulasi itu memantik refleksi diri. Dan yang ketiga, refleksi itulah yang akhirnya memicu transformasi nyata, yang mengubah cara kita mikir dan bertindak. Nah, inilah yang bikin Al-Quran itu disebut Kitabun Hayy, sebuah kitab yang hidup. Karena dia bukan benda pasif yang cuma dibaca, tapi dia itu mitra dialog yang gak lekang oleh waktu, yang terus-menerus ngajak setiap generasi untuk berpikir. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa sih inti pesannya? Kalau semua teknik ini kita peras jadi satu gagasan utama, kira-kira jadinya kayak gimana? Ini dia rangkuman dari semua yang kita bahas. Bedanya kelihatannya tipis ya, tapi dampaknya luar biasa. Satu sisi cuma bilang, ini benar. Sisi yang lain bertanya, tidakkah kamu melihat bahwa ini benar? Yang satu ngasih informasi, yang satu lagi ngundang penemuan. Dan ini hasil akhirnya. Pendekatan pertama bisa-bisa cuma jadi indoktrinasi, di mana kebenaran cuma diterima gitu aja. Sementara pendekatan kedua, pendekatannya Al-Quran, tujuannya jauh lebih dalam, transformasi kesadaran secara total.
Kita udah lihat ya, betapa dahsyatnya kekuatan sebuah pertanyaan. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Kalau satu pertanyaan yang tepat aja bisa memulai sebuah perubahan besar, kira-kira pertanyaan apa yang paling perlu kamu ajukan ke dirimu sendiri hari ini?